Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, kita memasuki berita yang ke-12 dari kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Tuhan telah memimpin kita berita demi berita, dan sampai pada puncaknya kita masuk ke dalam berita yang ke-12 dengan judul Mengalami dan Menikmati Isi Perjanjian yang Baru menurut pengalaman rohani kita bagi penggenapan ekonomi Allah. Berita 12 ini kalau kita melanjutkan dari berita yang ke-11 sebelumnya, di mana Allah membangkitkan para gembala yang mengembalakan menurut hati Allah. Dan di dalam pengembalaannya Allah memberikan teladan, yaitu Kristus itu sendiri yang mengembalakan umatnya sebagai gembala yang agung. Sebagai gembala yang agung, Kristus membawa semua berkat di dalam perjanjian baru. Realitas isi perjanjian baru, yaitu Allah yang telah melalui proses menjadi roh dan hayat di dalam manusia, menjadi hayat penghidupan manusia, dan membawa manusia yang dilahirkan kembali, bertumbuh, dibangun, menjadi ekspresi korporatnya. Nah, ini semua adalah satu berkat perjanjian baru. Dan Kristus sebagai gembala agung membawa semua ini menjadi realitas di dalam hidup kita semua. Dan di dalam berita 12, ini bagaimana kita mengalami dan menikmati isi perjanjian yang baru. Atau dengan kata lain, kita menikmati penggembalaan dari Kristus sebagai gembala agung kita. Kita perlu mengalami dan menikmati, saudara-saudari, di dalam apa? Di dalam menurut pengalaman rohani kita. Ini bukan saja menurut pengalaman rohani orang lain, tapi Anda dan saya, kita sendiri harus bisa mengalami dan menikmati isi perjanjian yang baru dan sasarannya bagi penggenapan ekonomi Allah. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudari, ini adalah porsi ayat di mana Yeremia bernubuat mengenai perjanjian yang baru antara Allah dan umat Israel yang di dalamnya terdapat 4 ganda berkat yang dijanjikan. Jadi memang ini adalah perkataan dari Allah kepada Yeremia saat itu di dalam suasana perjanjian lama. Tetapi apa yang Allah katakan, karena ini adalah satu perjanjian yang baru setelah umatnya balik dari Babel ke dalam tanah permai, supaya mereka di tanah permai menjadi umat yang baru untuk membangun bait Allah dan menurunkan Kristus Mesias ke bumi. Maka Allah berbicara kepada Yeremia dalam hal ini adalah satu perjanjian yang baru. Ya, di dalamnya ada 4 ganda berkat, saudara-saudari. Mari kita melihat berkat demi berkat. Berkat pertama adalah pengampunan kesalahan umatnya dan pelupaan terhadap dosa-dosa mereka. Memang di dalam ayat Yeremia pasal 31, ya, mengenai pengampunan ini ditaruh yang di belakang. Karena di mata Allah ini merupakan satu prosedur, maka ditaruh di bagian paling belakang. Namun di dalam pengalaman kita, untuk kita bisa mengalami Tuhan, maka prosedur ini dijadikan yang pertama. Karena prosedur ini adalah masalah dosa, penghalang antara manusia dengan Allah. Maka dosa ini harus dibereskan. Maka berkat pertama adalah pengampunan kesalahan umatnya dan pelupaan terhadap dosa-dosa mereka. Bagaimana jalannya adalah Kristus telah mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita untuk menenangkan keadilbenaran Allah. Jadi dalam hal ini Kristus dia datang
menjadi penebusan bagi manusia. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17, dia adalah imam besar yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, sehingga mereka bisa datang menghadap kepada Allah melalui kurban yang dipersembahkan, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudari, melalui darah Kristus yang mustika menyelesaikan semua masalah kita, agar kita dapat tetap di dalam persekutuan dengan Allah, di mana Allah telah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita dan tidak mengingatnya lagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9 dikatakan di sana, kalau kita mengakui semua dosa kita, maka Dia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni semua dosa kita dan membawa kita memiliki hati yang bersih supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudari, pekerjaan Tuhan di kayu salib yang pertama membereskan semua dosa penghalang kita dengan Allah, sehingga kita dengan Allah tidak ada masalah lagi. Yang kedua, dikatakan di sini, darah Yesus juga menghapus ingatan Allah akan dosa kita. Sehingga Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang luar biasa. Sehingga Anda dan saya bisa tetap di dalam persekutuan dengan Allah. Secara ultima, darah perjanjian baru memampukan umat Allah untuk melayani Dia dan memimpin umat Allah ke dalam kenikmatan yang penuh akan Allah sebagai porsi mereka sekarang dan untuk kekekalan. Saudara-saudari, melalui darah Yesus, Anda dan saya bisa datang kepada Allah. Oleh darah Yesus, Anda dan saya juga boleh bisa melayani Allah. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena darahnya menjadi dasar untuk menenangkan, untuk memuaskan keadil-benaran Allah. Ini adalah berkat yang pertama. Mari kita lihat berkat yang kedua di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10a. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lihatlah saudara-saudari, berkat ini adalah berkat yang hidup. Allah akan menaruh hukumnya dalam akal budi, dalam pikiran, dan menuliskannya. Kata menuliskannya ini berarti sesuatu yang aktif, yang selalu segar, yang selalu baru, yaitu esen ilahi. Hayatnya disalurkan ke dalam hati kita, hati mereka. Berkat kedua adalah penyaluran hayat Allah ke dalam kita sebagai hukum hayat. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 33a. Saudara-saudari, Allah sekarang berada di dalam kita sebagai hukum yang beroperasi secara otomatis untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata saudara-saudari, hayat Allah di dalam kita juga mengandung satu hukum. Hukum hayat. Dalam setiap hayat memiliki satu hukum. Misalnya hayat ikan, hukumnya adalah dia bisa berenang. Tidak perlu diajari, ikan bisa berenang. Burung bisa terbang, karena hayat burung memiliki hukum, yaitu bisa membuat dia terbang dengan sendirinya. Maka hayat Allah juga memiliki satu hukum. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, fungsi hukum ini adalah memerdekakan atau membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa ini adalah membawa manusia di bawah perbudakan dosa. Hukum maut ini membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tidak mampu berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah. Maka hukum roh hayat hal ini membebaskan kita. Sehingga kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita menjadi milik Allah, dan kita bisa memiliki satu kekuatan untuk kita datang kepada Allah, untuk diperkenan oleh Allah, karena hukum hayat beroperasi di dalam kita. Hukum roh hayat di dalam Roma pasal 8 juga membawa kita ke dalam realitas tubuh Kristus di dalam Roma pasal 12. Hukum ini beroperasi di dalam kita bagi tubuh Kristus. Jadi Roma pasal 8 adalah hukum roh hayat yang membebaskan kita dari perkara yang negatif. Tetapi memasuki Roma pasal 12, hukum roh hayat ini mengantar kita supaya kita bersama kaum saleh yang lain, kita terbangun menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita perlu mempersembahkan tubuh kita
Di dalam ayat 2 kita perlu mempersembahkan pikiran kita, supaya pikiran kita tidak diserupakan oleh dunia ini. Sebaliknya pikiran kita diperbarui, kita bisa memiliki daya pembeda, kita bisa berkenan kepada Allah. Dan di dalam ayat 11 adalah roh kita yang menyala-nyala, supaya kita bisa melayani Tuhan. Hukum roh hayat menyebar ke dalam bagian-bagian batin kita, seperti pikiran, emosi, dan tekad kita, sehingga membuat kita sama seperti Dia di dalam hayat, sifat, dan ekspresi, diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6, pikiran yang ditaruh di atas roh adalah hayat. Maka artinya di dalam roh kita sudah ada hayat Allah. Sekarang hayat ini melalui hukum hayat beroperasi sampai menyebar kepada bagian jiwa kita. Pikiran kita perlu menjadi pikiran Kristus, memikirkan perkara yang di atas. Lalu bagaimana dengan emosi kita? Kalau hayat ini meresap jenuh emosi kita, maka kita akan menjadi pengasih-pengasih Kristus. Kalau hayat ini menyebar di dalam tekad kita, maka tekad kita, pilihan kita, apa yang kita tempuh hari ini, sasaran kita saudara-saudari adalah kepada Kristus sendiri. Maka semuanya ini akan membawa kita diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Jadi Anda dan saya sampai pada puncaknya, hukum roh hayat ini akan membawa kita serupa dengan Kristus. Hukum roh hayat yang beroperasi di dalam kita membuat kita berhenti dari pergumulan dan perjuangan kita. Dan sebaliknya kita hanya berdoa dan bersandar, berseru agar dapat memelihara persekutuan kita dengan Dia. Di dalam Roma pasal 7 ayat 15-20, ini adalah pergumulan Rasul Paulus. Di dalam dia merasa bangga dengan hukum Taurat yang lama, dia berusaha untuk melakukannya. Tapi Rasul Paulus mengakui justru apa yang tidak dikehendaki itu malah yang dilakukan. Maka jalan keluarnya haruslah dalam Roma pasal 8, yaitu hukum roh hayat yang membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut dari tubuh dosa. Sehingga dalam Galatia pasal 2:20, Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, namun bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan di dalam Roma pasal 10-13 adalah jalan bagaimana kita membiarkan hayat ini beroperasi di dalam kita. Melalui kita berseru kepada Dia, kita menikmati Dia, kita meletakkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga membiarkan Tuhan lebih banyak bekerja di dalam kita. Selanjutnya berkat yang ketiga di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10b. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudari, sebelum ada perjanjian ini, Allah itu adalah Allah dari umat Israel. Dan Israel ini adalah umatnya. Tetapi mengapa di dalam perjanjian yang baru ini, Allah mengulangi kalimat ini, aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudari, ini adalah berkat ketiga yang merupakan hak istimewa untuk memiliki Allah sebagai Allah kita dan kita adalah umatnya. Di dalam berkat yang ketiga ini, Allah menjadi Allah kita, berarti Dia adalah warisan kita yang kita miliki. Sebelumnya Allah memang adalah Allah umat Israel, tetapi Allah yang di luar, Israel di luar. Sekarang dalam perjanjian yang baru ini, kalau Allah mengatakan mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka, berarti Dia adalah warisan kita. Bagi kenikmatan kita, membawa kita kembali kepada Allah dan menikmati Dia sebagai Yobel kita, sebagai tahun pembebasan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Dia bisa menjadi warisan kita. Di dalam Imamat pasal 25 ayat 10 dan Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, ini mengingatkan kepada kita tentang tahun Yobel, tahun pembebasan adalah kita kembali kepada warisan kita. Warisan kita adalah Allah itu sendiri, menjadi porsi bagian kita untuk kita nikmati. Lalu kita menjadi umat Allah, berarti kita juga adalah warisannya. Luar biasa saudara-saudari. Bukan hanya Allah menjadi warisan milik kita, ternyata kita juga boleh menjadi warisan Allah. Saudara-saudari, siapakah Anda, siapakah saya? Kita ini adalah debu dan abu. Kita ini adalah tidak berharga.
tapi karena rahmat-Nya kita boleh menikmati Allah menjadi warisan kita, dan hasilnya kita juga bisa menjadi warisannya. Di dalam Efesus 1 ayat 11 dan 14, ayat 18, pasal 3 ayat 21, ini mengacu bagaimana kita sebagai warisannya adalah kita diresap jenuhi oleh Dia, oleh hayat-Nya, sampai kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Allah menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam kita sebagai meterai yang hidup untuk bekerja, meresapi, dan mentransformasi kita dengan elemen ilahi hingga penebusan tubuh kita. Jadi artinya Roh Kudus hari ini di dalam kita sebagai meterai yang hidup. Anda tahu sebuah meterai harus dicap ya. Ada satu cap meterai dengan tinta. Ini menunjukkan bahwa meterai yang hidup ini adalah meterai hayat. Yaitu hayat Allah yang terus-menerus meresapi, bekerja, mentransformasi kita, mengubah kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, sampai tubuh kita menjadi tubuh yang mulia sama seperti Kristus. Secara rampung, saling mewarisi antara Allah dan manusia akan menjadi ekspresi kekalnya sampai puncaknya secara universal, yaitu di dalam Yerusalem baru. Inilah perbauran Allah dan manusia secara sempurna. Mari kita lanjutkan dengan berkat yang keempat. Berkat yang terakhir, Ibrani pasal 8 ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Berkat yang keempat adalah fungsi hayat yang memampukan kita mengenal Allah secara batini, subjektif, menjadi perasaan dan kesadaran ilahi di dalam kita. Saudara-saudari, pengenalan kita kepada Allah bukanlah pengenalan secara luaran, ya, tetapi pengenalan secara batin. Bahwa hayat Allah ini berbicara secara subjektif, menjadi perasaan dan kesadaran ilahi di dalam kita. Perasaan hayat membuat kita tahu apakah kita sedang hidup di dalam hayat alamiah, perasaan maut, daging, atau di dalam hayat ilahi. Perasaan hayat dan damai sejahtera di dalam roh. Saudara-saudari, hari ini di dalam penghidupan gereja, mungkin ada orang bertanya, bagaimana dalam hidup gereja lebih banyak diberi aturan ini, aturan itu. Saudara-saudari, di dalam hidup gereja, kita bukan berdasarkan aturan yang di luar, tetapi kita membiarkan perasaan hayat itu hidup di dalam kita. Perasaan hayat ini yang akan memberikan satu perasaan, apakah kita sedang di dalam maut. Ada kesaksian saudara-saudari di dalam hidup sehari-hari, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kita hidup di jalan. Mungkin kita ada lampu merah, ya, lalu menerobos di dalam perasaan tidak damai sejahtera. Segera dalam hati mengatakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya begitu ceroboh. Tuhan Yesus ampuni Tuhan. Jadi perasaan hayat inilah yang memperhidupkan kondisi, keadaan kita. Bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Memiliki kehidupan yang subjektif, kehidupan yang batinia, dan sehingga dengan demikian membiarkan hayat ilahi ini menjadi kesadaran dan perasaan di dalam kita. Hayat Allah di dalam kita menjadi pengajaran pengurapan batinia. Agar manusia batinia kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, pengurapan yang di dalam ini juga mengajar kita. Dikatakan tadi, tidak perlu kita diajar oleh orang atau oleh daging untuk mengatakan kenallah Tuhan. Tapi kalau hayat ini di dalam kita dan bertumbuh di dalam kita, maka pengenalan kita akan lebih dalam. Saudara-saudari, secara ultima, kenikmatan kita akan hukum hayat adalah di dalam Kristus dan bagi tubuh Kristus dengan sasaran membuat kita menjadi Allah dalam hayat, sifat dan ekspresinya, bukan di dalam kealahan, untuk menggenapkan sasaran ekonomi kekalnya, Yerusalem baru. Jadi saudara-saudari, semua pengalaman dan kenikmatan kita akan berkat-berkat perjanjian baru ini, bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi ini adalah untuk penggenapan ekonomi Allah. Sampai pada puncaknya, penggenapan ekonomi ini Allah ini adalah pembangunan tubuh Kristus yang rampung di dalam Yerusalem baru. Semoga masa-masa sekarang ini
Anda dan saya lebih banyak menikmati Dia, lebih banyak taat kepada pengurapan hukum roh hayat yang beroperasi di dalam batin kita. Sehingga hasilnya Anda dan saya setiap hari menikmati damai sejahtera Kristus, menikmati sukacita Kristus, dan semuanya itu adalah bagi pembangunan tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Tuhan merahmati kita semua.